warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap para jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kepada para hadirin sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Dengan itu semuanya, pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bangkit dari istirahat kita menuju kewajiban kepada Allah, melaksanakan salat subuh dan ta'lim. Mudah-mudahan kebaikan kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semuanya akan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang berbahagia, pada bulan yang lalu kita bicara tentang bagaimana terporak-porandanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita akan lanjutkan bagaimana umat Islam melawan orang Bani Quraidah. Orang apa Pak? Bani Quraidah. Ya. Bani Quraidah ini adalah orang yang kelompok yang suka mengkhianati perjanjian. Orang atau kelompok yang suka mengingkari apa yang telah disepakati. Bahkan kelompok yang mengancam keamanan umat Islam Pak di Madinah. Maka ceritanya adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keamanan, memberikan ketentraman kepada penduduk Madinah, kepada umat Islam ketika itu. Jadi bukannya umat Islam memerangi Bani Quraidah, bukan Pak. Tetapi umat Islam ketika itu dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ketentraman kepada masyarakatnya agar tidak ada lagi perselisihan, agar tidak ada lagi pertikaian antara satu dengan penduduk yang lainnya. Maka di sini dikatakan walamma raja'a alaihi salam bi ashabihi wa arada an yakhla'a libasal harbi amarahu Allah bil luhuq bi Bani Quraidah hatta yathuru ardahu min qaumin. Masyaallah. Jadi begini Pak, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali dari mana? Kembali dari peperangannya. Karena Nabi Muhammad itu tahapannya kemarin beliau telah berperang, yaitu perang Khandaq, kemudian perang perang-perang yang lainnya,
di sini banyak sekali kemarin memerangi orang-orang yang melawan Islam. Ketika beliau kembali dari peperangannya dengan para sahabat-sahabat yang mengiringi beliau, wa arada ayyakhla'a, yang kemudian beliau ingin melepaskan namanya libasal harb, melepaskan pakaian perangnya. Jadi Rasul ini baru sampai mau istirahat, melepaskan pakaian perangnya, tiba-tiba datang perintah Pak dari Allah. Amarahullah, Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ngapain? Untuk nemuin Bani Quraisyah. Berarti kira-kira Pak, kalau perintahnya disuruh nemuin segera, ini penting apa biasa saja Bapak? Penting. Apa tujuannya menemui Bani Quraisyah? Tujuannya adalah untuk menghilangkan, untuk mensucikan kotoran, atau untuk menghilangkan keburukan daripada Bani Quraisyah yang suka mengkhianati perjanjian, yang suka mengingkari. Karena kata Allah itu, Bani Quraisyah itu sudah tidak lagi menepati perjanjiannya, dia mengingkari. Dan menurut kaum muslimin juga Bani Quraisyah bukanlah orang yang ada manfaatnya ketika tinggal berdekatan dengannya, tetapi banyak mudaratnya. Bahkan di sana dikatakan walaya, dan tidak memberikan keamanan, tidak memberikan keamanan daripada orang yang tinggal bersamaan dengan Bani Quraisyah. Maka karena Nabi dapat perintah demikian, disampaikanlah Pak kepada para sahabat. Segera apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jadi ini Nabi Pak ngomong sama para sahabat, la yusalliyanna ahada minkumul asr. Kata Nabi nih Pak, waktu itu mendekati sholat asar Pak ngomongnya, mendekati sholat asar atau setelah sholat zuhur lah ya, Nabi itu ngomongnya, para sahabat, jangan kamu melaksanakan sholat asar. Seorang pun jangan kamu melaksanakan sholat asar di sini, nggak boleh. Maksud Nabi apa nih Pak? Kok nggak boleh sholat asar? Iya, karena sholat asar kata Nabi, illa fi Bani Quraisyah, kecuali nanti ketika kita sampai di Bani Quraisyah. Ini perintah Allah sudah datang kepada saya sampaikan ke kamu, tolong segera temuin Bani Quraisyah. Kita disuruh nemuin Bani Quraisyah. Maka kemudian Pak musri'in, mereka mempercepat. Jadi ketika diperintahkan oleh Allah temuin Bani Quraisyah, Nabi dan kaum muslimin berjalannya sangat cepat. Karena apa? Ingin sampai cepat di Bani Quraisyah. Raqiban, Nabi mengiringi dengan kendaraannya Pak, kendaraannya ala himarihi, di keledainya, atas keledainya. Lalu ketika Nabi berjalan, para sahabat berjalan, tentulah ada pemimpinnya. Siapa pemimpin umat Islam untuk menemui Bani Quraisyah? Yaitu adalah saudaranya Nabi Muhammad, Ali ibni Abi Thalib. Jadi Ali lah Pak yang memimpin daripada pasukan ini. Lalu ketika Nabi SAW
pergi, lalu kemudian para sahabat yang lain juga pergi, siapa dong yang memimpin? Siapa dong yang memegang kekuasaan sementara di Madinah? Siapa? Nah gini Pak, jadi ketika orang-orang Islam, pemimpin-pemimpinnya pada pergi, itu memang harus disiapkan pengganti sementara untuk menjalankan roda pemerintahannya. Maka Nabi Muhammad SAW bukan hanya menunjuk satu orang jenderal untuk memimpin sebuah peperangan ini, tetapi juga menunjuk satu orang pemimpin untuk menggantikan sementara pemerintahan di Madinah seketika Nabi Muhammad sedang keluar atau pergi untuk berperang. Saudaraku sekalian, wa khalifatuhu 'alal Madinati, dan khalifah sementara di Madinah ketika Nabi Muhammad pergi, Abdullah ibnu Ummi Maktum. Namanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Tuh Pak. Jadi kalau misalkan sekarang kita punya presiden sama wakil presiden, kalau presidennya lagi pergi, maka yang menggantikannya siapa Pak? Wakil. Ketinggian Pak kalau wakil mah ya. Kalau wakil presiden, presiden ketinggian. RT dah RT. Kalau RT pergi, maka yang gantiin RT mati ini Pak. Oi, apa? RT mati. Mana RT ada mati ya? RT mati ini. Itu yang naik jadi RT siapa Pak? Wakilnya Bu RT lagi. Dan ya. Bukan Bu RT. Bu RT mah enggak struktural. Ulangin ya nih. Bu RT tidak struktural tapi fungsional. Ngerti gak maksudnya? Ketika suaminya jadi RT, maka dia otomatis jadi ibu RT. Itu fungsional, bukan struktural. Gitu. Nah, kalau misalkan RT-nya meninggal, maka RT-nya kagak ada, maka wakil RT-nya yang berfungsi. Naik tuh ceritanya. Kecuali yang jadi RT ibu RT. Kan ada tuh perempuan kadang-kadang jadi RT, kadang-kadang jadi RW, kadang jadi kades, ada ya. Nah, suaminya ngikut nggak jadi bapak kades? Enggak kan? Enggak tuh. Jadi enggak seharusnya memang. Tapi kalau laki-laki jadi pemimpin, bapak-bapak jadi pemimpin, istrinya ngikut biasanya begitu. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, maka ini sunnah hasanah yang dilakukan oleh Rasulullah untuk kita sebenarnya hari ini. Wa kana adadul muslimina, dan adalah jumlah pasukan orang Islam ketika itu yang ketika mau berperang dengan Bani Quraidah berapa orang? Yaitu 3.000 orang. Oh, kira-kira banyak apa sedikit Pak? Banyak, luar biasa. Karena memang ketika itu Nabi Muhammad dan kaum muslimin sudah mendapati kemenangannya di Madinah. Jadi banyak kaum muslimin yang siap untuk berjihad menegakkan kalimat-kalimat Allah di bumi Allah. Wa qad adraka jamaah. Ini kan kata Nabi Pak. Kata Nabi tadi, jangan ada yang sholat asar di sini. Nggak boleh. Karena kita harus segera menuju Bani Quraidah. Kita sholat asar di sana saja. Itu kata Nabi Pak. Ternyata di dalam safarnya, di dalam perjalanannya itu ada sekelompok sahabat, ada rombongan sahabat yang melaksanakan sholat berjamaah fit tariqi, di perjalanan. Karena apa? Karena
sekelompok sahabat ini yang melaksanakan sholat jamaah di perjalanan dan masih di dalam waktu sholatnya, beliau memahami bukannya kita dilarang untuk sholat, itu perintahnya Rasul. Jangan sholat itu bukan maksudnya kita dilarang untuk sholat, tetapi maksudnya adalah supaya kita termasuk orang-orang yang cepat jalannya menuju Bani Quraidah. Jalannya cepat. Itu makna yang dipahami oleh sekelompok sahabat yang melaksanakan sholat asar di perjalanan. Tapi Ustaz, ada nggak orang yang melaksanakan sholatnya ketika di Bani Quraidah? Ada Pak. Tapi tentunya itu memahaminya dari tekstual kalimatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tekstual. Kenapa tekstual? Karena Nabi mengatakan, jangan kamu sholat kecuali ketika kita sampai nanti di Bani Quraidah. Jadi ucapan Nabi itu dipahami dua, Pak. Ketika pemahaman yang keduanya itu tekstual, harus di Bani Quraidah. Pemahaman yang pertamanya karena Nabi menginginkan kita berjalan dengan cepat, lari kalau bisa biar cepat sampai di Bani Quraidah. Begitu Pak. Nah sekarang pertanyaan begini Pak, kalau Nabi ngomong begitu, lalu kemudian Nabi melihat ada orang yang sholat di perjalanan, kira-kira Nabi marah apa orang? Woi, khusyuk banget sih ngaji kalau subuh saya mah. Woi, khusyuk banget ngajinya. Ya ampun. Kalau Nabi ngelihat orang yang sholat di perjalanan, kira-kira Nabi ngelarang apa kagak Pak? Woi, ini jawabnya kok nggak pada rata ini. Kira-kira ngelarang apa kagak? Kagak Pak, Nabi nggak ngelarang. Nabi itu kagak ngelarang Pak orang yang sholat di perjalanan. Padahal teks kalimatnya jelas. La yusolliyanna, jangan kalian sholat asar di sini. Kita sholat asar di Bani Quraidah. Itu Nabi udah ngomong Pak, jelas begitu. Tapi ternyata maksud Nabi itu maksudnya biar berjalan lebih cepat. Buktinya apa? Buktinya Nabi ketika ngelihat ada orang sholat di jalanan, dalam saparnya Nabi kagak marah, Nabi kagak ngomelin, Nabi kagak komentar Pak. Kagak komentar. Alhamdulillah sudah hampir dekat nih Pak nih. Sudah hampir dekat di Bani Quraidah. Walamma ra'a Banu Quraidah, dan ketika orang-orang Bani Quraidah jaisa melihat tentara al-muslimin, tentara kaum muslimin. Jadi dari kejauhan, karena dia itu padang pasir, pasti kelihatan sekelompok orang sedang menuju ke satu tempat. Orang yang di tempat itu pasti tahu, wah, ono jangan-jangan pasukannya Muhammad, ono jangan-jangan pasukan kaum muslimin. Dengan gemuruhnya pasir yang berterbangan ketika pasukan itu berjalan dengan cepatnya, sehingga Allah kemudian memasukkan ke dalam hati orang-orang Bani Quraidah apa? Rasa takut yang begitu besar kepada pasukan kaum muslimin yang akan datang kepada dia. Coba. Jadi baru melihat pasukan kaum muslimin saja, itu orang-orang Bani Quraidah udah takutnya luar biasa. Apalagi sudah berjumpa dengan pasukan kaum muslimin Pak. Lalu ada sebagian dari mereka kemudian menginginkan Pak
untuk ya kalau begitu mau udahlah kita akuin aja dah, kita minta maaf apa yang telah kita lakukan kepada kaum muslimin. Kita telah memfitnah Muhammad, kita telah memfitnah kaum muslimin, kita akuin aja dah, kita minta maaf sama mereka biar kita kagak diapa-apain sama mereka. Tuh Pak. Jadi emang yang mereka lakukan itu sangat-sangat menyakitkan kaum muslimin Pak. Ketika kaum muslimin ini banyak sedang dihantam oleh berbagai macam golongan, oleh musuh-musuh kaum muslimin, ini si Bani Quraisyah ini Pak memecah belah. Dia memecah belah. Akhirnya bikin kesel kan, makanya Allah katakan, udah segera datangin Bani Quraisyah, jangan disisain, temuin tuh di Bani Quraisyah itu, temuin. Begitu Pak. Lalu kemudian ketika kaum muslimin itu sampai, ya, ketika kaum muslimin itu sampai di Bani Quraisyah, dengan begitu rasa takut yang dimiliki oleh orang-orang Bani Quraisyah, yang kemudian mereka berada berlindung di benteng-benteng mereka, dan kaum muslimin tidak kehabisan akal. Ketika mereka berdiam di benteng-benteng mereka, maka kaum muslimin tidak tinggal 1 hari di sana, 2 hari tidak, 3 hari tidak, 10 hari tidak Pak, bahkan 15 hari, bahkan totalnya sampai 25 hari Pak, kaum muslimin jagain tuh orang Bani Quraisyah supaya dia bisa berlutut, supaya dia bisa menyerah kepada kaum muslimin ketika itu. Tuh. Sekarang saya bertanya Pak, kalau orang di satu tempat sudah dikepung Pak, 25 hari kira-kira waktu yang lama apa sebentar? Lama Pak. Persediaan makanan mereka akan habis, minuman mereka akan kering Pak, karena sudah dikonsumsi selama 20-an hari. Maka lambat laun mereka pun pasti akan punya rasa ingin menyerah, dan akhirnya mereka kemudian tentunya menyerah ya kepada kaum muslimin. Karena apa? Karena mereka merasa akan sangat kelaparan, dan bisa jadi mereka meninggal dunia di dalam benteng mereka sendiri. Akhirnya ada utusan dari mereka, ada utusan dari mereka ngomong kepada kaum muslimin, ngomong apa yang diminta oleh mereka. Yang diminta oleh mereka, talabu minal muslimina, mereka meminta kepada kaum muslimin agar apa? Agar kaum muslimin menentukan, memutuskan keputusan yang sama seperti diberlakukan kepada Bani Nadir. Bani Nadir Pak, ingat gak? Pak, ingat gak nih? Ini jangan kayak ngaji pagi-pagi diceritain dongeng Pak, jangan ya. Rumahnya tembok laku banget sekarang Pak, tembok ya. Masya Allah. Nih Pak ya, Bani Nadir juga sama, dulu membangkang dan berkhianat. Maka kaum muslimin memberlakukan hukuman bagi Bani Nadir. Mereka itu diusir, tetapi diusirnya tidak membawa harta, hanya membawa senjata saja. Lalu kemudian Pak, ketika utusan itu minta sama Nabi agar diberikan hukuman yang sama seperti Bani Nadir, apa yang kemudian direspon oleh Rasulullah SAW? Apa yang kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW terhadap permintaan mereka? Falam yakbalu Rasulullah SAW.
falam yaqbal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kagak nerima, Pak. Rasulullah ogah nerima permintaan pengkhianat, ogah nerima orang-orang yang mengkhianati kaum muslimin. Fatalabu, lalu kemudian mereka itu meminta permintaan yang kemudian ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal qala la budda, akan tetapi dia menjawab tidak boleh tidak atau harus, Pak. Tidak boleh tidak atau harus mengikuti keputusan atau kebijakan yang diputuskan oleh kaum muslimin. Pak, mereka nih orang-orang Bani Quraisyah ngomong lagi utusannya kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kalau begitu saya gini aja dah. Saya memang harus minta kepada kamu, tolong ya, arsil lana Aba Lubabah. Ini orang-orang Bani Quraisyah minta apa? Minta dikirim satu orang, siapa namanya? Abu Lubabah. Abu Lubabah ini adalah orang yang dianggap masih ngebela Bani Quraisyah, Pak. Karena apa? Karena dianggap dia ngebela Bani Quraisyah, akhirnya Bani Quraisyah mau musyawarah sama si Abu Lubabah. Nastashiruhu wa kana Aus, dan dia adalah dari bangsa Aus, Pak, yaitu pemimpin yang kemudian dekat dengan daripada Bani Quraisyah. Falamma tawajjaha ilaihim, maka ketika Abu Lubabah ini mau menemui daripada Bani Quraisyah, udah ketemu nih, Pak, sama Bani Quraisyah, dikira Abu Lubabah akan memberikan support kepada Bani Quraisyah. Ternyata tidak, Pak. Ternyata tidak. Dan Bani Quraisyah pun sangat-sangat kecewa apa yang diucapkan oleh Abu Lubabah. Dan Abu Lubabah pun sangat takut, Pak, dengan kekuatan kaum muslimin ketika itu. Faqala lahum, lalu Abu Lubabah berkata, pasrahlah kamu wahai Bani Quraisyah, biyadihi, di bawah kekuasaannya. Lalu Abu Lubabah kemudian memberikan isyarat, Pak. Tangannya ini mendekati lehernya begini. Maka ini dengan isyarat begini, pasrahlah kamu dan hukuman kamu adalah tidak lain selain apa, Pak? Dipenggal. Wah, kata Abu Lubabah. Jadi jelas tuh, Pak, tuh orang-orang pengkhianat itu kepada kaum muslimin di zaman Nabi dipenggal, Pak, lehernya. Wa yaqulu Abu Lubabah, dan kemudian Abu Lubabah ngomong lagi, sungguh saya tahu kamu itu berkhianat, saya itu juga berkhianat. Ini kata Abu Lubabah, Pak. Maka ketika kita berkhianat, ketika kita melakukan pengkhianatan, maka terimalah hukuman yang dipastikan untuk kita. Maka Abu Lubabah juga cerita kemudiannya apa, Pak? Dia pasrah. Abu Lubabah
mengikatkan dirinya di sebuah tiang di Masjid Madinah, Pak. Ya. Mengikatkan dirinya Abu Lubabah di sebuah tiang, Pak. Sampai-sampai Abu Lubabah ini memancing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bicara. Walamma sa'ala anhu alaihi salam akhbara bima fa'ala. Dan manakala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang berita apa yang telah dilakukan oleh Abu Lubabah, diceritakan, Pak, Abu Lubabah ini ngomong begini. Abu Lubabah ngaku bahwa dia melakukan juga pengkhianatan, dan si Bani Quraisyah juga melakukan pengkhianatan. Akhirnya Abu Lubabah ngikat dirinya di sebuah tiang. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara, amma lau ja'ani, seandainya Abu Lubabah datang dia kepada saya, maka saya akan memaafkannya. Seandainya, tapi Pak tuh, seandainya. Dan karena memang dia tidak datang kepada saya meminta maaf kepada saya, maka sudah tinggalkan Abu Lubabah sampai nanti Allah yang memutuskan hukuman bagi dirinya dan Bani Quraisyah. Masya Allah, Pak. Thumma inna Bani Quraisyah, kemudian sungguh orang-orang Bani Quraisyah ini mereka akan menerima hukuman yang dipastikan berlaku bagi Bani Quraisyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian ada lagi, Pak, seorang laki-laki dari Bani Aus, Pak. Mereka meminta, Pak. Muhammad, kaum muslimin, saya usul dah sama kamu. Baru hukuman itu mau diterapkan kepada si Bani Quraisyah, ada lagi orang yang ngomong, Pak, meminta kepada Muhammad, udah kalau begitu untuk Bani Quraisyah kita tetapkan hukuman seperti Bani Qainuqa, saudara-saudaranya juga sama mereka, begitu, Pak. Faqala lahum, maka berkata iya bagi mereka, begini, Pak, ya udah deh kalau begitu begini dah, cari pemimpin mereka kita panggil, kemudian pemimpin mereka kita tanya, kira-kira ini golongan elo, pas ada begitu, Pak, golongan kamu mau dikasih hukuman kayak gimana? Akhirnya dipanggillah, Pak, yang namanya Sa'ad bin Mu'adz. Dipanggil nih Sa'ad bin Mu'adz, Pak, dipanggil. Karena Nabi Muhammad banyak usulan dari orang-orang itu, banyak permintaan. Akhirnya dipanggillah Sa'ad bin Mu'adz yang sedang terluka. Karena Sa'ad bin Mu'adz ini dia terluka kena anak panah, Pak. Kena anak panah ketika perang Khandaq. Dan Nabi Muhammad mengambil si Sa'ad bin Mu'adz ini, pemimpin mereka ini, yang sedang dirawat di Masjid Nabawi ketika itu. Karena di masjid itu fungsinya bukan hanya ibadah ketika di zaman Nabi, Pak. Bahkan posko kesehatan
ketika orang berperang. Jadi kagak heran Pak kalau masjid hari ini banyak yang fungsinya ya. Ada kalau zaman sekarang ini masjid fungsinya ibadah doang apa yang lain juga Pak? Apa yang lainnya Pak? Apa yang lainnya Pak? Oi, ada bank nggak di masjid Pak? Kalau dulu di masjid ada yang namanya Baitul Mal. Apa namanya Pak? Baitul Mal. Kalau sekarang di kita ada nggak masjid yang punya Baitul Mal Pak? Ada. Nah, tapi kira-kira banyak apa sedikit masjid yang model begitu Pak? Sedikit sekali Pak. Mungkin satu kabupaten aja nggak ada tuh Pak, satu masjid yang punya Baitul Mal. Ya. Kebanyakan fungsi masjid hari ini, sekarang ini masjid hanya sebagai tempat ibadah doang. Jadi kalau di masjid zaman dulu, zaman Nabi, bahkan ketika perang dan masjid Al-Baqiyatus Sholihat Pak di ujung Malang, nih di ujung Malang, ujung Harapan, itu ketika zaman penjajahan Belanda Pak, itu masjidnya dipakai buat posko kesehatan. Bapak kalau nonton filmnya, ceritanya bagaimana perjuangan Kiai Nur Ali itu ketika melawan penjajah Belanda dan banyak pasukan kaum muslimin yang terluka, dibawanya ke masjid Pak. Dibawa ke masjid. Karena Belanda nggak mungkin nyerang kita lagi di masjid katanya begitu. Kalau bikin posko tersendiri bisa saja diserang kapanpun sesuai keinginan Belanda gitu. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, maka ketika si Sa'ad bin Mu'adz ini dipanggil Pak, ini udah siang ya Pak. Oh iya udah siang ya. Udah siang ya. Namanya Bapak matanya udah berubah ya Pak ya. Masya Allah. Ketika dipanggil Pak, maka kemudian si Sa'ad ini dibawa ke mereka, lalu kemudian mereka seakan-akan diajak ngomong sama si Sa'ad ini. Emang apa sih maunya kamu begitu Pak? Lalu kemudian tetap Pak, yang namanya Sa'ad juga tidak banyak untuk berani bicara Pak kepada Bani Quraidah ya, karena betapa banyaknya kaum muslimin ketika itu Pak, sehingga akhirnya ya sudah, kalau begitu apa yang ditetapkan oleh Rasul ikutin saja, apa yang ditetapkan oleh Muhammad ikutin saja. Tuh Pak, diikutin saja. Maka ketika kemudian sudah dikatakan ikutin saja, fa'alu wa qalu lahu inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memberikan hukuman yang pasti. Ya, memberikan hukuman yang pasti. Maka kata si Sa'ad ini memberikan hukuman yang pasti, maka kata Rasulullah SAW, ahkim, hukumlah dia sesuai dengan apa yang diputuskan. Maka kata Muhammad berkata demikian, kata si Sa'ad pun sesuai dengan seperti itu juga. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, benarlah apa yang kau katakan wahai Sa'ad. Tuh Pak. Jadi kalau misalkan mereka dihukum, kata si Sa'ad, maka kata Rasulullah, emang dia harus diberikan hukuman sesuai dengan perintah Allah, diberikan hukuman. Cuma Pak, ini hukumannya apa? Kita lanjutkan di bulan depan Pak, karena waktu udah siang sekarang nih Pak ya. Pak ya, Bapak kayaknya nyender udah pegal dari tadi Pak ya. Masya Allah.
Nah Pak, kita ambil hikmahnya aja Pak. Ini sekarang ya, ambil hikmahnya. Yang pertama Pak, orang-orang di dalam Islam, orang-orang dalam masyarakat itu banyak sekali orang-orang yang manis di depan tapi pahit di belakang. Ngerti nggak maksudnya? Ya, manis di depan ngomongnya enak Pak, sopan. Nggak taunya dia Pak mukul kita dari belakang. Ada nggak zaman sekarang yang begitu Pak? Apalagi besok nih Pak, ada yang rame-rame itu pemilihan itu ya Pak ya. Masya Allah. Hati-hati Pak, hati-hati. Kita berlindung kepada Allah dengan berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah kami dari orang-orang munafik. Dari orang-orang apa Pak? Munafik. Nah inilah salah satu contoh orang-orang munafik, orang-orang pengkhianat kepada kaum muslimin yang kita harus jauhi. Bahkan Rasulullah SAW mengusir orang-orang munafik seperti ini. Mudah-mudahan kita terbebas daripada sifat-sifat munafik ya Pak ya. Kita termasuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang kuat keimanannya, maka yang benar dikatakan benar, yang salah dikatakan salah. Demikian apa yang dapat Al-Faqih sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan membacakan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمك في مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده فرقا معصوما. اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.